Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Bioparipili dengan NIM 210403023. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah menggambar teknik, yaitu tentang fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Pertama kita bahas apa itu gambar. Gambar adalah suatu perpaduan antara titik, garis, bidang, serta warna yang dikomposisikan dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu objek. Jadi gambar itu gunanya adalah untuk mengilustrasikan atau membahasakan sesuatu yang ada di pikiran kita menjadi dalam sebuah gambar yang bisa kita sampaikan kepada orang lain yang akan membaca gambar tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari gambar, selanjutnya kita akan membahas gambar sebagai bahasa teknik. Gambar sering disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik karena gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Gambar harus bisa meneruskan keterangan secara tepat dan objektif karena gambar merupakan penerus informasi yang berfungsi penting untuk bahasa maupun juga pada gambarnya. Nah, berikut ada perbandingan antara bahasa dan gambar. Pertama, bahasa itu bisa disampaikan atau dikeluarkan lewat lisan maupun kalimat. Nah, jadi pada lisan itu menggunakan yaitu indranya akustik. Lalu pada kalimat itu indranya visual dapat dilihat, dan pada gambar juga indranya visual. Lalu kembali lagi ke lisan itu ekspresinya melalui suara. Kalau kalimat itu ekspresinya melalui tulisan menjadi sebuah kalimat. Lalu pada gambar itu ekspresinya melalui gambar. Dan kembali lagi pada lisan itu aturannya ada pada tata bahasa. Pada kalimat juga sama, ada aturannya pada tata bahasa, dan pada gambar itu aturannya ada pada standar gambar yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kita ke fungsi pada gambar. Yang pertama itu sebagai penyampaian informasi. Gambar itu mempunyai tugas untuk meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, kepada perencanaan, proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan lain sebagainya. Penafsiran gambar diperlukan untuk penentuan secara objektif. Untuk itu, standar-standar sebagai tata bahasa teknik diperlukan untuk menyediakan ketentuan-ketentuan yang cukup. Nah, jadi gambar itu digunakan untuk penyampaian informasi dari seorang perancang kepada orang yang akan merumuskan rancangannya tersebut. Dan gambar itu di sini dijelaskan harus memiliki standar atau mengikuti sesuai dengan ketentuan standar yang ada, sehingga si penafsir tidak akan kebingungan atau salah dalam menafsirkan gambar yang dimaksud, sehingga maksud atau informasi yang ingin disampaikan oleh perancang tersampaikan dengan baik kepada si penafsir. Lalu fungsi kedua yaitu untuk pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Gambar merupakan data teknis yang sangat ampuh, di mana teknologi dari suatu perusahaan didapatkan dan dikumpulkan. Oleh karena itu, gambar bukan saja disimpan atau dijaga untuk mensuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan saja atau untuk diperbaiki, tetapi gambar-gambar diperlukan juga untuk rencana-rencana baru di hari yang akan mendatang. Jadi gambar suatu produk misalnya ini tuh sangat penting untuk dilihat lagi saat melakukan perbaikan atau saat melakukan modifikasi. Dan juga gambar-gambar dari produk tersebut bisa menjadi ide-ide atau menjadi referensi bagi produk-produk baru yang akan dibuat, begitu. Lalu cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Dalam sebuah perencanaan, konsep abstrak yang melintas dalam pikiran kita diwujudkan itu ke dalam gambar. Lalu dari konsep abstrak tersebut dicari masalah atau kesalahan pada pemikiran atau rancangan yang disintesa dengan gambar. Kemudian gambar diteliti lagi dan dievaluasi. Proses ini diulang terus-menerus hingga dihasilkannya gambar-gambar yang sempurna. Nah, dari melalui gambar ini, kita dapat mencari tahu kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari ide pikiran kita. Bisa saja di dalam ide kita itu rancangan suatu produk ini sudah baik, tetapi pada saat digambarkan dan dirumuskan ternyata ada yang kurang, ada yang tidak pas seperti itu. Nah, dengan gambar kita bisa melakukan improvisasi atau melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu pada saat digambar sudah final, sudah baik, kita bisa menjadikan rancangan produk itu menjadi produk yang sebenarnya. Nah, setelah kita mengetahui fungsi gambar, selanjutnya kita beralih ke tujuan-tujuan gambar.
yaitu ada pertama, internasionalisasi gambar. Peraturan, ketentuan-ketentuan, simbol, dan lain-lainnya itu sudah dirundingkan dan disepakati harus diseragamkan secara internasional, agar informasi yang ingin disampaikan dari gambar dapat sampai pada orang yang membaca dari manapun dia berada. Jadi pada gambar itu sudah diciptakan standarisasi atau ketentuan-ketentuannya, dan itu sudah aturan itu sudah disebarkan dan ditetapkan secara internasional, sehingga gambar dari belahan dunia manapun itu dapat dipahami dan dapat ditafsirkan dengan baik oleh si penafsir, seperti itu. Selanjutnya yaitu mempopulerkan gambar. Karena lingkungan teknologi yang tinggi akibat menyebarnya teknologi, banyak orang yang harus membaca dan mempergunakan gambar. Maka dari itu, gambar perlu dipopulerkan dengan jelas dan mudah, sehingga peraturan-peraturan dan standar sederhana dan juga eksplisit sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu perumusan gambar. Bidang-bidang industri saling berhubungan erat. Masing-masing dengan kemajuan masyarakat teknologinya tidak memungkinkan menyelesaikan sesuatu proyek dari suatu bidang. Telah menjadi keharusan untuk menyediakan keterangan-keterangan gambar yang dapat dimengerti dari berbagai bidang tersebut. Untuk itu masing-masing bidang mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasir standar-standar pada gambar. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya kalau gambar itu sudah ada standar-standarnya. Nah, dari berbagai macam bidang-bidang industri ini harus merundingkan maksud dari standar-standar gambar tersebut agar satu sama lain bidang bisa bekerja sama menciptakan produk yang telah digambarkan tersebut. Selanjutnya ada sistematika gambar. Gambar memiliki banyak perbedaan, tidak hanya pada bentuk dan ukuran, tetapi juga pada tanda-tanda toleransi ukuran, toleransi bentuk, dan keadaan permukaan. Bersamaan dengan sistematika teknologi, pentingnya gambar dengan lambang grafis telah meningkat, dan lambang-lambang ini dipergunakan sebagai diagram blok atau aliran proses dalam berbagai bidang industri. Selanjutnya yaitu penyederhanaan gambar. Penyederhanaan gambar sangat penting untuk menyingkat waktu dalam perancangan serta dapat membuat gambar dengan mutu yang baik. Tadi kan sudah disebutkan dari gambar abstrak kemudian direvisi menjadi gambar yang paling baik, yang tentunya sudah sangat maksimal dengan cara-cara perancangan yang paling sederhana. Cara tersebut sangat baik dan dapat menghasilkan produk-produk dengan mutu yang paling terbaik juga. Lalu yang terakhir ada modernisasi gambar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka banyak diciptakan cara-cara modern seperti misalnya pembuatan film mikro, berbagai macam mesin gambar otomatis dengan bantuan komputer, perencanaan dengan bantuan komputer, dan lain-lain sebagainya. Ini juga agar dapat menyingkat waktu dalam merancang gambar. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat gambar dan perkembangan standar gambar. Yang pertama yaitu kepastian gambar. Fungsi gambar sebagai sumber informasi yang menghubungkan perancangan dengan orang yang mempergunakannya. Maka gambar harus berisi keterangan-keterangan yang pasti dan tidak boleh menimbulkan keraguan. Lalu selanjutnya yaitu hubungan fungsi dan juga sifat pada gambar. Hubungan antara fungsi dan sifat gambar dapat dilihat bahwa sebuah fungsi dipengaruhi oleh beberapa sifat. Di antara fungsi-fungsi gambar, penyampaian informasi merupakan penting dan dipengaruhi oleh banyak sifat. Oleh karena itu, sifat penyampaian informasi harus diutamakan dari yang lainnya. Selanjutnya, sifat dan pengembangan standar gambar. Standar gambar menghubungkan persiapan informasi dan penyampaian informasi dan kepastian memegang peranan. Dalam banyak hal, sifat gambar tersebut dan perkembangan standar gambar saling bertentangan. Dalam membentuk standar gambar, yang terpenting adalah menemukan kondisi optimal dari keadaan teknologi modern dan antara bermacam-macam kondisi tersebut yang bertentangan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya ada penanganan gambar teknik. Ada 3 hal yang wajib diperhatikan dalam penanganan gambar teknik, yaitu antara lain adalah kertas gambar, skala, dan juga alat. Nah, yang pertama ada kertas gambar. Ada berbagai jenis kertas gambar yang beredar di pasaran, masing-masing dengan jenis, ukuran, dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya kertas gambar putih, kertas kalkir, film gambar, dan sebagainya. Kertas gambar memiliki ukuran panjang dan lebar. Sebagai ukuran pokok dari kertas gambar adalah ukuran A0 dengan panjang 1189 mm dan lebar 841 mm. Sedangkan untuk mendapatkan ukuran kertas gambar lainnya tinggal dibagi 2.
posisi kertas landscape, bentuk bagian tengah dan lipat ke kiri atau ke kanan. Lalu yang kedua adalah skala. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama atau dari benda pengecilan atau perbesaran gambar. Ada 3 macam skala gambar, yaitu pertama adalah skala penuh, skala pembesaran, dan skala pengecilan. Skala penuh digunakan apabila gambar dibuat dengan ukuran yang sama dengan ukuran yang sebenarnya. Penulisan skala penuh adalah 1:1. Lalu skala pembesaran digunakan bila gambarnya dibuat lebih besar dari benda yang sebenarnya. Penulisan skala pembesaran adalah X/1. X adalah faktor pengali, misalnya 5:1. Maka 5 mm pada gambar sama dengan 1 mm ukuran sebenarnya. Lalu yang terakhir yaitu skala pengecilan, digunakan bila gambarnya dibuat lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Penulisan skala pengecilan adalah 1:X, di mana X adalah faktor pengali. Lalu yang terakhir adalah alat. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat gambar teknik antara lain yang pertama ada pensil 2B dan pensil HB, lalu ada penghapus, lalu ada jangka, penggaris segitiga, mistar, busur, dan juga kertas gambar. Lalu yang terakhir, ini adalah beberapa aplikasi untuk membuat gambar teknik modern. Yang pertama ada SketchUp, lalu ada AutoCAD, ada Archicad, dan terakhir ada 3ds Max. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap video saya ini bisa membantu para audiens untuk lebih memahami lagi tentang materi yang barusan kita bahas. Dan juga saya berharap materi yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan dengan jelas dan baik kepada audiens. Dan terakhir, terima kasih telah menonton.